bisa menyusun nanti kegiatan pembelajaran pada hari ini agar dapat berjalan dengan lancar sehingga semua materi yang akan kami berikan ini dapat berguna di masa depan kami. Yang memohon kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk kita yang sudah berdoa. Jadi hari ini Pak ada sesuatu kalian. Tarik tahu ini apa? Betapa? Atau ada yang tidak pernah lihat peta? Kenapa? Ini sesuai dengan peta atau tidak? Ada. Biasa di peta itu ada apa sih? Ada gambar bunga. Ada gambar. Ada apa lagi? Ada juga warna. Ada warna. Ada satu hal yang penting yang belum pernah disebut. Jarak apa? Ya, betul. Temukan untuk hari. Nah, biasanya di peta itu apakah jarak sebenarnya ditulis? Misalnya begini, dari sini ke Soe berapa kilo? 110 kilo Pak. Berapa? 110 kilo Pak. Apakah mereka bikin peta dengan panjang 100 sekian kilo untuk menggambarkan bahwa panjang dari sini ke Soe itu 100 sekian kilo? Tentunya tidak ya. Pasti dia diwakilkan. Misalnya dari sini ke Patung Kuda Guru, misalnya 5 cm di peta, kemudian jarak sebenarnya 5 kilo. Nah, itu apa hubungannya? Saya Pak. Oke, silakan lagi. Menurut saya hubungannya adalah jarak di dunia nyata itu diperkecil supaya muat di peta. Nah, betul. Agar peta itu mudah dibaca, maka jaraknya itu diperkecil dengan perbandingan tertentu agar muat pada peta yang disebut dengan perbandingan skala. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa itu perbandingan skala serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga tentunya kita membahas soal terkait dengan perbandingan skala. Oke, yang pertama di sini bagaimana atau apa? Nah, jadi untuk rumus skala yaitu adalah skala sama dengan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Misalnya pada contoh seperti tadi, jarak dari sini ke Patung Kuda Guru itu 5 kilo. Kemudian jarak pada petanya itu 5 cm. Pertanyaannya, berapa skala dari peta itu? Nah, langsung saja kalau anak-anak ingin mengerjakan, langsung saja substitusi masing-masing nilai. Pertama, jarak pada peta. Tadi disebutkan bahwa jarak pada petanya itu adalah 5 cm. Maka sudah anak-anak tulis 5 cm dengan jarak sebenarnya dari berapa? 5 kilo. Kalau di bawah cm berapa? 500.000 cm. Maka langsung saja ditulis. Nah, maka hasilnya adalah skalanya adalah 1/100.000 cm. Ada yang tahu artinya 1/100.000 cm? Ya, silakan Novelin. Berarti jarak pada peta artinya adalah 1 cm pada peta itu mewakili 100 cm pada dunia nyata, atau 1 cm pada peta mewakili 1 kilo pada dunia nyata. Nah, ini untuk soal kalau kita mencari skala pada petanya. Nah, kalau misalnya ada soal jarak pada peta itu dari titik awal tujuannya itu 5 cm. Kemudian skala pada peta itu adalah 1/100.000 cm. Maka jarak sebenarnya berapa? Ada yang tahu? Ya, silakan lagi. Untuk mencari jarak sebenarnya itu Pak, kan jarak di skala yang tadi 1/100.000. Ya. Maka untuk mencari jarak sebenarnya itu kali sila, sehingga jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dikali 100.000. Jadi karena jarak pada petanya tadi 5 cm dikali 100.000, jadi 500.000 cm atau jaraknya itu adalah 5 kilo. Ya, jadi pada jarak sebenarnya itu ditulis 5 km. Nah, terima kasih Arif.
Berikan tepuk tangan untuk Ariel. Jadi itu kebal ya, teman kita seperti Ariel. Oke, selanjutnya Pak akan bagi 2 kelompok dan masing-masing kelompok itu akan mencari masing-masing cari satu penerapan skala di tempat lain atau di bidang lain selain pada peta, dan juga cari juga dengan masing-masing satu contoh soal untuk dipresentasikan di papan. Itu saja, silakan diganti kelompoknya. Tugasnya dalam waktu 5 menit. Silakan. Jadi misalkan ya, kemudian soal pertama yang dalam penerapan studi dan pemeriksaan itu bisa saja terjadi kerjaan antara asli atau pembuatan sebuah pesawat dibuat dengan cara 1/50. Ini kan penerapan jadi panjang pesawat asli adalah 40 meter, berapa panjang model pesawat hingga 40 meter dibagi 50, dapatnya 0,8 meter atau 80 cm. Gitu. Jadi ini nanti saya yang jelaskan, terus ini Oksen yang jelaskan. Oke, kan Ari tadi sudah menjawab. Jadi kita belajar. Saya tidak mau belajar sih. Dari kan tuh pakai buat ini. Dari sini buat rumah. Apakah tugas dari masing-masing kelompok sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah, Pak. Oke, untuk penerapannya di bidang apa? Oke, Pak. Jadi untuk kelompok 1 saya ingin membacakan hasil kami penerapan skala dalam konteks lain selain di peta. Jadi untuk kelompok kami itu kami ambil konteks lainnya itu pada model mainan atau miniatur, yakni model mainan atau miniatur digunakan untuk membuat replika benda nyata dalam ukuran kecil. Contohnya kita membuat miniatur pesawat, yaitu di skalanya itu 1/18, lebih kecil jadi 1/18. Padahal ukuran aslinya pesawat itu 18 kali lebih besar. Jadi itu untuk penerapan kami. Oke. Kemudian untuk contoh soalnya, kelompok 1 siapa yang mewakili? Oksen, Pak. Oke, Oksen. Ada spidol, Oksen? Baik, saya akan jelas contoh dari sebuah soal. Dari sebuah soal, sebuah model pesawat dibuat dengan skala 1/50. Jika panjang pesawat asli adalah 40 meter, berapa panjang model pesawat? Nah, diketahui bahwa pada skala perbandingan yaitu 1/50. Jarak panjang sebenarnya yaitu 40 meter. Ditanya berapa panjang model pesawat. Jadi 40 meter dibagi dengan 60, hasilnya 0,8 meter. Terus dari meter ke 40 cm, 0,8 meter dibagi 1 meter, hasilnya 80 cm. Jadi panjang model pesawat sebenarnya adalah 80 cm. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oksen. Oke, terima kasih untuk kelompok 1
Sudah tugasnya? Sudah Pak. Oke, untuk penerapannya di bidang apa? Ini kalau kelompok 2 kami menggunakan penerapannya dalam desain interior. Oke. Kalau desainer itu membuat layout ruangan dalam skala agar furnitur dan elemen lainnya terlihat proporsional dengan ukuran ruangan yang sebenarnya. Oke, untuk contoh soalnya siapa yang mengerjakan? Jadi Pak. Oke, silakan Elis. Kalau kami di sini mengambil soal tentang sebuah denah rumah digambar dengan skala 1:100 jika panjang ruang tamu pada denah adalah 4 cm, maka berapa panjang sebenarnya ruang tamu tersebut. Di sini diketahui skala sama dengan 1:100, terus panjang ruang tamu pada peta itu 4 cm. Terus ditanya berapa panjang sebenarnya ruang tamu tersebut. Jadi kita menggunakan rumus skala dikali dengan panjang pada peta, di mana sama dengan 100 dikali 4 sama dengan 400 cm sama dengan 4 meter, di mana panjang sebenarnya yaitu 4 meter. Oke. Nanti ada anak yang ingin mengoreksi terkait dengan dua soal yang sudah diberikan, yang sudah dikerjakan. Ada? Tidak ada? Oke, jadi untuk soal yang kedua ini seharusnya ditulisnya itu ini jadi denah ya, kemudian ditulis denah, kemudian yang sini juga ditulis denah. Tidak apa-apa ya, itu kehidupan saja. Jadi sejauh ini apakah anak paham tentang bagaimana konsep serta penerapan skala dan juga bagaimana mengerjakan soal tentang skala? Paham? Oke. Mungkin ada anak-anak ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Pak. Oke, silakan ya. Baik Pak, kesimpulannya skala itu perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya dari suatu objek. Dengan memahami skala, kita dapat mengetahui bagaimana suatu gambar atau model mewakili ukuran sebenarnya, serta memahami berbagai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada peta, denah, miniatur, dan ruangan bangunan. Oke, terima kasih untuk Noya. Apresiasi diri kalian dulu tentangnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, biarlah kita akhiri dengan doa. Untuk itu doa ini akan dipimpin oleh Feli. Baik Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Untuk itu, izinkan saya berdoa menutup
kepercayaan saya yang saya ketahui. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur tak terhingga kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala perlindungan-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami dengan lancar. Sekarang kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mohon dukungan dan melengkapi dalam perjalanan agar tiba di rumah dengan selamat. Akhirnya Tuhan kami mengucapkan puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.